إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Jamaah sekalian yang saya hormati, masih kita lanjutkan hadis yang kedua yang tercantum dalam kitab Salihin dalam bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdharun niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizah wal khafiyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua amalan, perkataan, keadaan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Hadis yang kedua adalah wa an ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaghzu jayshun al-Ka'bata, datang memerangi satu pasukan besar Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida'a, maka ketika mereka berada di tanah lapang, minal ardi, dari bumi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka dibenamkanlah mereka semua pasukan besar tersebut. Semuanya menyeluruh masuk ke dalam perut bumi, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana semuanya dibenamkan, sedangkan di dalam pasukan tersebut ada orang-orang yang mereka ikut dalam pasukan tersebut dalam rangka berniaga saja. Wa man laysa minhum, dan mereka bukanlah termasuk dari pasukan yang memiliki keinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka semuanya dibenamkan, seluruh pasukan tersebut dibenamkan. Thumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian mereka dibangkitkan pada hari kiamat tergantung dari niat-niat mereka. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih, wa hadza lafdzul Bukhari, dan ini adalah lafaz dari Al-Imam Bukhari. Adapun lafaz dari Al-Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, abatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergoncang dalam tidurnya. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, sana'ta syai'an fi manamika lam takun taf'aluhu. Wahai Rasulullah, engkau melakukan satu hal yang engkau lakukan dalam tidurmu yang tidak pernah kau lakukan pada kesempatan yang lain. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Al-ajabu inna nasan min ummati, sangat mengherankan, sesungguhnya manusia dari umatku, sekelompok manusia dari umatku, ya ummuna bil baiti, mereka melakukan perjalanan menuju ke Ka'bah, birajulin min Quraisy, mereka berupaya untuk mentargetkan seorang laki-laki dari Quraisy. Qad laja'a bil baiti, lelaki Quraisy tersebut berlindung di rumah di Ka'bah. Hatta idza kanu bil baidai, sampai kelompok manusia tersebut mereka berada di tanah lapang. Khusifa bihim, kemudian semuanya ditenggelamkan. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, inna tariqa qad yajma'un nas, sesungguhnya jalan yang ada di dalamnya manusia-manusia yang ingin menyerang Ka'bah tersebut menghimpun beberapa manusia, bukan hanya satu jenis manusia ataupun mereka yang melakukan perjalanan menuju Ka'bah untuk menghancurkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Na'am, ya. Fihimul mustabsir." Di antara mereka ada orang-orang yang mereka itu tahu bahwasanya tujuan mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Wal majbur, dan di antara mereka ada yang terpaksa ikutnya. Wabnus sabil, dan orang yang ikut dalam perjalanan saja. Yahlikuna mahlakan wahidan, maka semuanya binasa dalam satu kebinasaan. Wa yasduruna masadira syatta, maka mereka dibangkitkan dengan bermacam-macam keadaannya. Yab'athuhumullahu ala niyatihim, Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka tergantung dari niat masing-masing yang ada di hati-hati mereka. Jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, perkara yang terjadi pada masa yang akan datang. Bahwasanya ada pasukan yang sangat besar sekali, yang pasukan tersebut saking besarnya, orang-orang yang memanfaatkan pasukan tersebut hanya untuk jual beli saja, mereka nimbrung di dalam pasukan tersebut. Saking besarnya pasukan tersebut. Pasukan tersebut ketika melakukan perjalanan menuju kota Mekah, bukan untuk menunaikan ibadah haji, bukan untuk menunaikan ibadah umrah, akan tetapi untuk menyerang Al-Imam Mahdi yang pada saat itu berlindung di Ka'bah, berlindung di Masjidil Haram. Sehingga ini disebutkan dalam hadis yang disebutkan dan dikeluarkan oleh Imam Muslim, birajulin min Quraisy, yang pada saat itu ada seorang laki-laki dari kalangan Quraisy berlindung di Ka'bah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kejadian ini terjadi di akhir zaman, dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kota Mekah. Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Ka'bah, sehingga siapapun yang berupaya untuk berbuat makar di kota Mekah, berbuat makar di kisaran Masjidil Haram, maka mereka akan langsung berurusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sebelumnya pasukan gajah. Ketika Nabi SAW di waktu yang hampir berbarengan, sekitar sebulan sesudahnya dilahirkan. Pasukan gajah ini mereka beragama dengan agama apa? Dengan agama Nasara, yang dipimpin oleh pemimpin yang bernama Abrahah ibn Sabah. Abrahah ibn Sabah ini melakukan perjalanan dari kota Sana'a menuju Mekah untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Karena dia membangun
gereja yang sangat besar dengan maksud dan tujuan supaya orang-orang Arab mereka menunaikan hajinya ke gereja yang dia bikin. Maka pada saat itulah dia membawa pasukan 70.000 pasukan bersenjata yang sangat kuat. Kemudian dia membawa 11 gajah. Satu gajah di antaranya adalah gajah yang sangat besar. Bahkan antum percaya enggak, para ulama menyebutkan siapa nama gajahnya. Saking para ulama itu teliti dalam meriwayatkan apa yang mereka ketahui. Gajah yang satu sangat besar didatangkan khusus dari Habasyah. Dan gajah-gajah ini dibawa untuk menghancurkan Ka'bah. Karena dengan membawa rantai-rantai yang besar, rencananya gajah-gajah inilah yang menarik Ka'bah sehingga hancur luluh lantak. Akan tetapi ketika sampai mendekati Ka'bah, sebelum masuk ke area tanah haram, maka langsung berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Dan begitu juga nanti di akhir zaman. Hadis ini berkaitan dengan apa yang terjadi di akhir zaman ketika pasukan besar akan menyerang Mahdi untuk menodai kesucian tanah suci di kota Mekah. Maka sebelum mereka sampai di kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka masuk ke perut bumi. Disebutkan bahwasanya mereka itu ketika dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan begitu sampai Dzul Hulaifah itu di mana? Di Madinah, kisaran Madinah. Masih 400 kilo sebelum kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan pasukan tersebut. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar hal tersebut langsung bertanya kepada Rasulullah. Dan pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha bukan pertanyaan orang yang ngeyel, bukan pertanyaan orang yang membantah ataupun orang yang meragukan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Karena beliau memulainya dengan seruan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Artinya ya Rasulullah, seruan beliau dengan menyeru ya Rasulullah, artinya ya Rasulullah, apa yang kau kabarkan tadi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya sedikit pun tidak mengingkari apa yang kau kabarkan. Akan tetapi pertanyaan saya ya Rasulullah, bukankah di pasukan tersebut banyak orang yang mereka ketika ikut dalam pasukan tersebut tidak ingin menyerang Ka'bah, tidak ingin membinasakan Ka'bah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh, maka pada hari dibangkitkan manusia, yub'atsuna ala niyatihim. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka sesuai dengan niat-niat mereka. Apa sih niat mereka? Maka bisa jadi niat mereka tersembunyi dan terselubung bagi manusia. Akan tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang ada di hati seseorang tidak tersembunyi, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sehingga dikatakan dalam riwayat Al-Imam Muslim, fihimul mustabsir, di antara mereka ada yang mengetahui tujuan dari maksud rombongan besar ini, dan di antara mereka al-majbur, di antara mereka adalah orang-orang yang terpaksa, dipaksa baik oleh keadaan ataupun oleh orang yang menguasai mereka, wabnus sabil, dan orang-orang yang mereka melakukan perjalanan ikut dalam pasukan tersebut. Sehingga ketika mereka terkena apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka dalam rangka melindungi kehormatan kota Mekah, maka ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka sesuai dengan niat-niat yang ada di hati mereka. Sehingga dari potongan hadis ini yang menjadi pembahasan kita, yub'atsuna ala niyatihim,
bahwasanya mereka semua dibangkitkan tergantung dari niat-niat mereka, menunjukkan supaya kita senantiasa menjaga niat kita, supaya kita memperhatikan niat kita ketika beribadah kepada Allah, hendaklah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah, ketika kita mengharapkannya wajah Allah dan mengharapkannya untuk bisa melakukan ketaatan dan menjauh dari larangan-larangan Allah, maka itu pun menjadi satu ketaatan dan akan kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Dan ini terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala mendapati manusia mereka mengagungkan Ka'bah. Mengagungkan Ka'bah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Maka ketika ada orang-orang yang mereka berbuat makar untuk menghancurkan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala lindungi kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala lindungi tanah suci Ka'bah al-Musyarrafah. Akan tetapi ketika manusia tidak mengagungkan Ka'bah, tidak menjalankan perintah Allah, tidak mentauhidkan Allah di tempat yang seharusnya diagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala izinkan seorang dari negeri Habasyah yang dia datang membawa pasukan, kemudian sampai ke Ka'bah, kemudian menghancurkan Ka'bah sampai Ka'bah menjadi batu yang berkeping-keping. Ketika apa? Ketika hari kiamat sudah dekat sekali, manusia tidak beriman kepada Allah. Sudah mulai langka orang yang bertakbir dengan Allahu Akbar. Sudah diangkat kemudian Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu Ka'bah dihancurkan oleh seorang yang orang tersebut identitasnya mirip dengan Abraha. Abraha dari Habasyah dan orang yang di akhir zaman pun dari Habasyah. Akan tetapi dari hikmah ketika terjadi perang gajah ataupun pasukan gajah, termasuk hikmahnya orang-orang ahli kitab bertanya-tanya, kok pasukan gajah ini lebih dekat dengan Allah? Pasukan gajah ini agamanya apa? Nasara, agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Walaupun sudah mulai ada kerusakan-kerusakan di dalamnya. Dan ketika pasukan ini menyerang kota Mekah, Ka'bah, maka pasukan ini langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pasukan burung yang berbondong-bondong membawa batu dari api neraka. Sehingga orang-orang mereka bertanya-tanya, ada apa nih di kota Mekah? Ini pasukan gajah yang lebih dekat dengan agama tauhid, akan tetapi yang ditolong oleh Allah agama musyrikin yang sudah mulai jauh dari agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak lama sesudahnya diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun kemudian diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 18 tahun kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa pasukan hanya 10.000 saja. Dari kota Madinah menyerang kota Mekah 18 tahun kemudian. Tahun 8 Hijriyah membawa pasukan yang hanya 10.000 saja. Nabi datang menyerang kota Mekah, maka orang-orang Arab itu menonton, menyaksikan. Apa nih? Sampai Nabi mendekat, maka orang Arab menunggu apakah terjadi sama dengan apa yang menimpa Abraha atau tidak. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala-berhala yang ada di kota Mekah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Talhah masuk sholat di dalam Ka'bah. Kemudian keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdiam diri di kota Mekah sekitar 18 hari dalam keadaan sehat walafiat.
Keadaan ini dibandingkan oleh orang-orang musyrikin Arab. Apabila Abraha belum sampai saja binasa, ini Muhammad ibn Abdullah bisa dia itu masuk sampai kota Mekah dalam keadaan selamat, bahkan berdiam diri selama 18 hari, kemudian menyerang Hunain, balik lagi ke kota Mekah menunaikan ibadah umrah, kemudian pulang ke kota Madinah dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Sehingga setelah itu orang-orang Arab tahun 9 Hijriah mereka berbondong-bondong ke kota Madinah untuk menyatakan keislaman mereka, dibandingkan oleh mereka. Karena mereka pelaku sejarah. Kalau tidak mendengar langsung pasukan gajah, mereka mendengar dari bapak-bapak mereka bahwasanya ada pasukan gajah seperti ini, dan mereka bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diutus oleh Allah, ditolong oleh Allah. Sehingga antum perhatikan dalam surat An-Nasr ayat 1 dan 2, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dari Allah, wal fath. Wal fathu itu apa? Termasuk maknanya adalah kemenangan dan pembebasan kota Mekah. Ayat yang kedua apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan mendapati wahai Nabi Muhammad, atau kamu mendapati wahai Nabi Muhammad, setelah engkau membebaskan kota Mekah, mendapati manusia, orang-orang Arab, mereka masuk ke dalam agama engkau berbondong-bondong. Yang tadinya 1 orang, 2 orang, 3 orang, sekarang mainnya 1 kabilah, 2 kabilah, 3 kabilah dalam satu waktu. Sehingga kaitannya sangat erat. Akan tapi di akhir zaman, setelah manusia tidak ada lagi yang mengagungkan Allah, maka Ka'bah dihancurkan oleh seorang yang dia itu datang dari kota Habasyah. Di dalam hadis ini, jamaah sekalian yang saya muliakan, ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah penjelasan dalam hadis ini yang berkaitan dengan kehormatan Ka'bah. Karena dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala membinasakan pasukan yang besar ketika pasukan tersebut belum sampai kota Mekah. Bahkan dalam riwayat lain, pasukan tersebut berada di dekat dari Dzul Khulaifah, di dekat kota Madinah, masih 400 kilo. Akan tapi karena tujuan mereka itu menghancurkan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan pasukan tersebut dengan ditenggelamkan masuk ke dalam perut bumi. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya Ka'bah memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidaklah mengherankan. Karena apa? Karena Ka'bah memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya, Ka'bah adalah rumah pertama yang diletakkan untuk manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ali Imran ayat 96 dan 97, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang berada di kota Mekah, mubarakan, penuh berkah, wahudan, sebagai petunjuk untuk alam semesta raya. Fihi ayatum bayinat, di Ka'bah tersebut ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini memiliki 2 makna. Makna yang pertama yang sudah saya sebutkan dalam majlis yang lalu, yaitu bekas telapak Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau membangun Ka'bah.
Sehingga telapak kakinya sudah jelas menempel dengan Ka'bah, sehingga setelah berlalu sekitar 23 abad, akan tetapi telapak kaki dari Nabi Ibrahim alaihi salam masih nyata, masih kelihatan sangat jelas pada saat itu. Dan ini menunjukkan mukjizat juga untuk Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga telapak kakinya dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sebagian besar dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal umat ini melihat dengan sangat jelas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihi salam. Dulunya menempel, kemudian ketika orang-orang menunaikan ibadah haji makin banyak dan maqam Ibrahim tersebut mengganggu orang-orang yang menunaikan ibadah tawaf, maka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu digeser di tempat yang sekarang. Dan makin kesini, makin dengan berlalunya tahun, berlalunya waktu, makin mulai luntur makam Ibrahim tersebut, makam bekas telapak kaki tersebut, karena orang-orang yang menunaikan ibadah haji mereka senantiasa mengusap-ngusap bekas telapak kaki Nabi Ibrahim tersebut, sehingga makin hilang. Padahal mengusap-ngusap di area Ka'bah hanya ada di 2 bagian saja. Dan makam Ibrahim itu bukan dari bagian tersebut. Yang pertama adalah Al-Hajar Al-Aswad, yang kedua Rukun Yamani. Adapun selainnya, maka tidak boleh seseorang menyentuh bagian dari Ka'bah tersebut ketika menunaikan ibadah tawaf dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua dari maqamu Ibrahim adalah sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam yang berkaitan dengan semua pelaksanaan ibadah haji, dari sa'i, dari tawaf, dari wukuf, dari mabit di Mina, dan ketika hari-hari tasyrik, maka itu semua yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan, dan itu menunjukkan dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi maqam Ibrahim dalam ayat ini disebutkan oleh Imam Sa'di memiliki 2 makna. Wa man dakhalahu kana amina, dan siapa yang masuk ke area Ka'bah, sampai ke Ka'bah, maka mereka akan dalam keadaan aman. Maka dalam surat Ali Imran ayat 96 dan 97 ini sangat jelas sekali bahwasanya masjid yang pertama ataupun tempat ibadah yang pertama yang diletakkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di Ka'bah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun sebagian ulama mereka berbeda pendapat siapakah yang pertama kali membangun Ka'bah. Ada yang menyatakannya malaikat, ada yang menyatakannya Nabi Adam alaihi salam. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya yang membangun adalah anak-anaknya Nabi Adam alaihi salam. Dan pendapat yang kuat adalah bahwasanya yang membangun pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membangun Ka'bah. Sehingga Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah beliau mengatakan walam yaji fi khabarin sahih an ma'sum anna al-baita mabniyan qabla al-Khalil alaihi salam, dan tidaklah tercantum dalam kabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam membangunnya. Artinya sebagian ulama menyatakan bahwasanya tiang-tiangnya itu sudah ada ketika Nabi Ibrahim membangunnya. Maka kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, tidak ada keterangan yang sahih. Ada kabar-kabar, tapi kabar-kabarnya mauquf, kabar-kabarnya lemah, yang menyatakan bahwasanya Ka'bah itu ada sebelum Nabi Ibrahim. Padahal yang kuat bahwasanya Nabi Ibrahim lah
yang pertama kali membangun Ka'bah. Walaupun dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bahwasanya para nabi sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam mereka menunaikan ibadah haji. Mereka datang ke Makkah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam musnadnya dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menceritakan hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji. Falamma ata wadi Usfan, maka ketika Rasulullah sampai ke lembah Usfan, beliau berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, lembah apa ini?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Ini adalah lembah Usfan." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad marra bihadza Nuhun wa Hudun wa Ibrahimu ala bakaratin lahum humrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya telah melewati tempat ini, lembah Usfan ini, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim di onta-onta mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan yahujjunal baital atiq, bahwasanya mereka semua yang ketiganya ini ketika ke Wadi Usfan dalam rangka menunaikan ibadah haji di Ka'bah. Di dalam riwayat yang lain dari Al-Imam, dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Abbas juga, beliau menceritakan hal yang sama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati lembah Usfan ketika menunaikan ibadah haji. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dengan perkataan yang sama, dan kemudian Rasulullah mengatakan laqad marra bihi Hudun wa Salihun ala bakaratin lahum humrin, bahwasanya Nabi Hud dan Nabi Saleh telah melewati tempat ini. Yulabbun, mereka semua bertalbiyah dengan talbiyah tauhid, yahujjunal baital atiq, dan mereka dalam rangka beribadah di Ka'bah al-Musarrafah. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika mereka datang ke tempat tersebut, mereka datang ke tempatnya walaupun pada saat itu belum ada bangunan sama sekali. Karena dalam riwayat yang sahih, ketika Sarah ditinggalkan di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali, yang kemudian setelahnya dibangun di tempat tersebut Ka'bah al-Musharrafah, Sarah pada saat itu tidak mendapati bangunan sama sekali. Tidak diriwayatkan ada pondasi-pondasi. Akan tetapi ketika dia diletakkan di tempat tersebut, kemudian dia ditinggalkan dengan bekal yang secukupnya, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkannya, maka dia mendatangi Nabi Ibrahim, memanggil-manggil Nabi Ibrahim. Kemudian setelah Nabi Ibrahim tidak menengok sama sekali, maka Sarah mengatakan, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan saya di sini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, na'am, iya, tanpa menoleh. Nabi Ibrahim mengatakan na'am tanpa menoleh. Kemudian Sarah pun mengatakan, idzan la yudayyi'un Allah, apabila itu perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pasti ada keselamatan, pasti di dalamnya ada kehidupan apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami untuk meninggalkan dan tinggal di tempat tersebut. Jadi pada saat itu tidak ada bangunan sama sekali dalam kisah yang disebutkan yang berkaitan dengan Sarah dan bayi yang bernama Ismail alaihi salam. Kemudian keutamaan yang kedua yang berkaitan dengan Ka'bah, kalau yang pertama adalah rumah yang pertama dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tempat yang manusia senantiasa kembali ke tempat tersebut.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 125, wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah yaitu Ka'bah sebagai tempat berkumpulnya manusia. Manusia dari mana-mana mereka datang ke Ka'bah untuk menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah yang ibadah tersebut sebagiannya tidak bisa dilaksanakan di tempat yang lain. Contohnya apa? Tawaf ada nggak di tempat lain? Tidak ada. Sa'i hanya ada di area Ka'bah. Apalagi mabit, berminat di Muzdalifah, di Mina, hanya ada di tempat tersebut, tidak ada di selain tempat tersebut. Wa idz ja'alnal baita, kata Allah, kami jadikan Ka'bah itu sebagai tempat berkumpulnya manusia, dan manusia senantiasa bolak-balik ke tempat tersebut. Karena mathabah itu dari thaba yathubu, yang artinya manusia senantiasa bolak-balik datang ke Ka'bah, datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. 9 hari, 11 hari, balik lagi ke kampung halamannya. 1 bulan, 2 bulan, kangen lagi, datang lagi. Makin sering datang dia menunaikan ibadah umrah, ibadah haji, makin hatinya nempel dan kangen, rindu yang luar biasa dengan rumah yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai mathabatan linnas. Dan doa Nabi Ibrahim tahwi, bahwasanya hati-hati manusia condong kepada tempat ini. Mau berapa kali datang ke situ, maka hati orang-orang yang beriman senantiasa ingin kembali ke tempat tersebut. Dan ini termasuk keistimewaan yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat yang lain. Wa amna, dan tempat tersebut aman. Seperti yang tercantum dalam ayat-ayat sebelumnya, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke kota Mekah, maka pasti dia dalam keadaan aman. Orang-orang Arab jahiliyah dulu sangat menghormati Mekah, sangat menghormati Ka'bah. Ketika mereka berada di Ka'bah, berada di tanah suci, walaupun mereka mendapati pembunuh bapaknya ada di depannya, mereka tidak berkutik sama sekali, diam saja. Tidak ada amarah sama sekali. Mereka selesaikan ibadah mereka, kemudian mereka pulang. Tidak mengumbar amarah, dan semua yang di dalamnya dalam keadaan aman. Keutamaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala jadikan kota Mekah sebagai, ataupun Ka'bah sebagai pusat kegiatan ibadah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Maidah ayat ke-97, Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Harama qiyaman lin-nas. Allah Subhanahu wa taala jadikan Ka'bah, rumah yang diagungkan, sebagai tempat ibadahnya manusia dalam rangka mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka datang ke rumah tersebut sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, walaupun dana besar mereka keluarkan, maka mereka tidak mempedulikan hal tersebut dalam rangka mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menunaikan ibadah yang ibadah tersebut tidaklah bisa dilakukan kecuali di tempat tersebut, di kota Mekah, di Ka'bah Al-Musyarrafah. Baik itu umrah, baik itu haji, tidak ada di tempat lainnya yang bisa menunaikan ibadah seperti di kota Makkah, khusus di area Ka'bah, sehingga dosa-dosa diampuni, doa-doa dikabulkan, apapun yang diminta oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah, maka doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan, al-hujjaj wal ummar, bahwasanya orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah, mereka tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berdoa, maka doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat,
bahwasanya di Ka'bah itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk orang-orang melakukan hadi. Hadi itu adalah seperti korban, akan tetapi dilakukan di kota Mekah saja. Selain di kota Mekah, maka itu namanya sesembelihan selain hadi. Nabi SAW terkadang menyembelih hadi, mengirimnya ke kota Mekah dengan jumlah yang banyak, bahkan disebutkan sampai 100 ekor. Dan yang ketiga, yang keberapa nih? Antum gak nulis ya? Yang keenam. Yang keenam apa yang kelima? Kelima ya, karena saya tulis dari 4 ke 6, 4 ke 5, 5. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menginginkan untuk melakukan perbuatan jelek ketika berada di kota Mekah. Jadi ini bedanya kita di sini dengan ketika kita berada di kota Mekah atau di tanah suci. Wa man yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Dan siapa yang dia itu menginginkan ketika berada di dekat kota suci ataupun di dekat Masjidil Haram untuk melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang dengan kezaliman, baik itu zina, baik itu membiarkan matanya memandang apa-apa yang tidak halal baginya, ataupun melakukan pencurian, itu baru niat saja, belum dia mengucapkan, belum dia melakukan, Allah katakan nudzikhu min adzabin alim, maka kami timpakan kepadanya azab yang pedih. Baru niat saja. Jadi baru niat saja apabila di kota Mekah ataupun di dekat Masjidil Haram ataupun Ka'bah, maka sudah ada ancaman yang sangat keras. Akan tetapi ketika seorang beramal saleh di dalamnya, maka amal-amal tersebut akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ketika dilakukan di tanah suci ataupun tanah haram ataupun dekat dengan Masjidil Haram ataupun Ka'bah. Jadi ketika menginginkan kejelekan, maka dia akan mendapatkan azab, akan langsung dihitung walaupun baru keinginan saja. Akan tetapi ketika dia melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baiknya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya, bahwasanya Ka'bah ini adalah kiblatnya kaum muslimin dalam menunaikan salat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Kami akan memalingkan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kiblat yang engkau ridha kepadanya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat di kota Mekah, maka beliau mengambil kiblatnya adalah dua, Ka'bah dan Baitul Maqdis. Jadi beliau mengambil bagian Ka'bah yang mengarah ke satu arah dengan Baitul Maqdis. Akan tetapi ketika beliau berada di kota Madinah, dan kota Madinah pertengahan antara Syam dan Mekah. Apabila ke arah selatan kalau tidak salah adalah negeri Syam, apabila ke utara maka itu adalah Ka'bah. Maka harus memilih. Maka Nabi SAW 16 bulan pertama beliau menghadapkan salatnya ke Baitul Maqdis dalam rangka supaya menjadikan orang-orang Yahudi yang berada di kota Mekah, mereka lebih condong terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau pun senantiasa mengangkat kepalanya dan matanya ke langit untuk meminta supaya salat itu dipalingkan ke arah Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya salat menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Dan menurut yang saya ketahui bahwasanya para nabi dan para rasul ketika mereka salat, maka kiblat mereka adalah Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Sebagaimana ketika mereka, walaupun Ka'bah itu belum dibangun oleh Nabi Ibrahim,
mereka menunaikan ibadah haji di tanah yang kosong, yang tidak ada bangunan sama sekali. Kemudian yang keberapa? Keenam ya. Keenam, bahwasanya Ka'bah di tempat di Ka'bah ini di kisarannya ditunaikannya ibadah haji dan dilakukan di kisarannya ibadah tawaf. Dan seperti yang saya sebutkan, dua ibadah ini tidak bisa dilakukan di selain kota Mekah, di selain Masjidil Haram, hanya di Ka'bah saja. Menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, tawaf, sa'i hanya bisa dilakukan di kota tersebut. Adapun di selainnya, walaupun di kota Madinah yang memiliki keutamaan juga, maka tidak bisa melakukan ibadah ini. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan kami telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mensucikan rumahku, yaitu Ka'bah, membersihkan dengan mentauhidkan, memerintahkan orang-orang yang datang supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan dari kotoran-kotoran, sehingga lit-taifin, orang-orang yang menunaikan tawaf, yang i'tikaf, yang ruku', yang sujud, maka mereka mendapatkan keutamaan yang banyak dan lebih nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu Ustaz Hadi ya? Masih ya? Kemudian pembahasan yang berikutnya dari hadis yang kita bahas ini, supaya kita ini tidak mendekati orang-orang yang zalim ketika mereka melakukan kezaliman mereka. Karena di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya orang-orang yang mereka dikatakan oleh Aisyah aswaquhum wa man laysa minhum. Kenapa semua pasukan tersebut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal di pasukan tersebut ada orang-orang yang tidak memiliki maksud yang sama, yang mereka datang dan masuk ke pasukan tersebut dan ke rombongan tersebut hanya ingin berniaga saja. Ini menunjukkan pasukannya bukan 1.000, bukan 2.000, bukan 3.000, lebih dari jumlah tersebut. Sehingga orang-orang yang berniaga pun mereka mendapatkan hajat-hajat mereka, baik penjual ataupun pembeli, ketika masuk dalam pasukan tersebut mereka mendapati keinginan mereka. Bisa jadi ini supermarket berjalan, bisa jadi karena pasukannya sangat besar. Maka ketika semuanya diazab dengan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini ada peringatan untuk kita menjauh dari orang-orang yang mereka berbuat dengan perbuatan yang zalim, dengan perbuatan yang dosa, sehingga mengingatkan kita supaya kita tidak duduk dengan orang-orang yang mereka ingin melakukan kehancuran dan kerusakan di muka bumi, sehingga kita tidak mendapatkan azab dengan azab yang sama apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada orang-orang yang mereka ingin melakukan kerusakan di muka bumi. Dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada satu fitnah, satu siksaan, satu azab, yang azab tersebut tidaklah hanya akan menimpa orang-orang yang berbuat dengan kezaliman saja, akan tetapi orang-orang yang bersama dengan mereka, maka mereka pun mendapatkan azab ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sangat besar azabnya dan siksanya. Sehingga apabila ada orang-orang yang mereka melakukan perbuatan dosa, sudah menjadi keharusan bagi kita
untuk kita mengingkari dosa tersebut semampu kita. Apabila kita memiliki kekuatan dengan lisan kita, maka kita mengingkari dengan lisan kita. Apabila kita mampu merubahnya dengan kekuatan kita, maka kita lakukan dengan kekuatan kita. Dan yang ketiga, yang paling lemah, dengan hati. Dengan hati ini bukan ketika kita mengingkari dengan hati, kemudian kita berdiam diri bersama dengan orang-orang yang melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, tidak. Kita mengingkari dengan hati, kemudian kita tinggalkan majelis tersebut, sehingga kita selamat dari apa yang telah mereka lakukan. Kita tidak mendapatkan murka dengan apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 113, Allah katakan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang berbuat zalim, sehingga api neraka akan menimpa kalian. Artinya ketika kita dapati orang-orang berbuat kezaliman, baik kezaliman terhadap diri mereka dengan berbuat dosa, lebih-lebih kezaliman terhadap diri mereka dengan kezaliman yang sangat nyata dengan perbuatan kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar, jangan kita jadikan mereka sebagai satu tontonan. Jangan kita upload, jangan kita datang ke tempat tersebut, kita nonton, kita saksikan. Jangan. Akan tapi kita menjauh dari apa yang mereka lakukan. Jangan sampai ketika mereka melakukan perbuatan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab, kita mendapatkan bagian dari azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Siapa yang menjamin kita selamat dan kita tidak ridha dari apa yang mereka lakukan? Pertama-tama kaget, perbuatannya luar biasa, syirik banget, tapi akhirnya nonton asik. Unik ya kesyirikan. Setelah itu apa? Kangen untuk melihat kesyirikan lagi. Setelahnya apa? Kesyirikan dia anggap menjadi sesuatu yang lumrah, dan sedikit demi sedikit akan dia melakukan dengan bisa jadi yang kecil dulu, kemudian dia setelahnya melakukan yang besar. Nas'alullah al-afiyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jangan sampai kalian untuk condong terhadap orang-orang yang berbuat kezaliman, baik kepada diri mereka dengan melakukan perbuatan zalim, yang berbuat dosa lebih-lebih dengan kezaliman yang sangat besar, kepada diri mereka dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kezaliman yang berkaitan dengan orang lain. Maka kita jangan condong kepada mereka. Sehingga dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir, beliau mengatakan dalam ayat ini ada isyarat dan pelajaran bahwasanya pelaku kezaliman mereka adalah penghuni api neraka. Maka penghuni api neraka mereka bagaikan neraka, bagaikan api. Apabila menemani neraka, menemani api, menemani penghuni neraka, maka akan menggiring kita untuk kita tersentuh dengan api neraka. Sehingga jangan sampai kita condong kepada orang-orang zalim, baik kepada diri mereka ataupun kepada orang lain. Termasuk condong dengan kita duduk-duduk, termasuk condong dengan kita beramah tamah dengan mereka, termasuk condong dengan ketika kita meminta bantuan kepada mereka, sehingga mau tidak mau seakan-akan kita membenarkan apa yang mereka lakukan. Sehingga berkata Imam Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ketika beliau membahas ayat ini, saya selesaikan terlebih dahulu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Fa innakum idza miltum ilaihim, sesungguhnya kalian apabila condong kepada mereka,
wa wafaqtumuhum ala zulmihim, dan kalian sepakat dengan kezaliman yang mereka lakukan, aw raditum ma hum alaihi minadh zulmi, ataupun kalian ridha terhadap apa yang mereka lakukan dari kezaliman, tamassakumun naru, niscaya api neraka akan mengazab kalian. In fa'altum dzalika wa ma lakum min dunillahi min awliya, apabila kalian memaksakan diri untuk condong kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, maka kalian tidak akan memiliki selain Allah subhanahu wa ta'ala pelindung-pelindung yang menyelamatkan kalian dari azab-azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau juga mengatakan at-tahdhiru minar rukuni ila kulli zalim. Dalam ayat ini peringatan untuk kita tidak condong kepada pelaku-pelaku kezaliman. Maksud dari condong adalah dengan kita bergabung bersama dengan mereka dengan kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan, ataupun kita membenarkan apa yang mereka lakukan, ataupun ridha terhadap kezaliman yang mereka lakukan. Sehingga ayat ini adalah ancaman bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut, yaitu condong terhadap orang-orang yang zalim. Apabila orang-orang yang condong ke dalam perbuatan zalim saja ancamannya demikian, bagaimana pelaku-pelaku kezalimannya? Paham nggak? Apabila yang mereka condong saja ancamannya sangat keras akan terkena api neraka, bagaimana dengan pelaku-pelaku kezaliman sendiri yang mereka melakukannya? Maka ancamannya lebih berat lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada 3, 1, 2, 3, 4. Masih ada 4 pembahasan yang bisa kita bahas dari hadis yang kedua ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang dalam membahas hadis Riyadhus Shalihin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.